Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra dari Rusmana Kurniawan dari kelas C Pendidikan Olahraga, mata kuliah Etika Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang etika berkomunikasi dalam Islam. Etika berkomunikasi dalam Islam merupakan bagian integral dari akhlak mulia atau akhlakul karimah Islam yang menekankan pentingnya bagi menjaga lisan dan menggunakan perkataan sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, persatuan, dan kedamaian. Materi etika berkomunikasi dalam Islam secara khusus dapat dirangkum berdasarkan istilah-istilah dalam Al-Quran, hadis, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dalam komunikasi dalam Islam atau kaulan. Al-Quran memberikan berbagai pedoman tentang jenis perkataan yang harus diucapkan, yang sering disebut sebagai istilah kaulan atau perkataan atau ucapan. Kaulan sadidan atau perkataan yang benar, tulus, dan jujur, tidak bohong, tidak berbelit-belit, dan tepat sasaran, straight to the point. Penerapannya adalah komitmen untuk berbicara jujur, memberikan informasi yang akurat, dan menepati janji. Dalil atau contohnya Quran surat An-Nisa ayat 9 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua adalah kaulan lainan, perkataan yang lemah lembut atau menggunakan bahasa yang santun, sopan, tidak kasar. Digunakan saat berbicara dengan siapapun, bahkan kepada lawan bicara yang keras atau dalam situasi dakwah yang menantang. Dalam penerapannya itu, dan dalilnya Quran surat Thaha ayat 44, perintah kepada Nabi Musa dan Harun berbicara kepada Fir'aun. Selanjutnya adalah ada berbicara dan menjaga lisan, akhlakul mazmunah yang dilarang. Etika berkomunikasi dalam Islam juga sangat menekankan pada larangan terhadap perkataan merusak dan tercela. Larangan terhadap perkataan yang merusak hubungan sosial. Yang pertama adalah ghibah, menggunjing atau gosip, membicarakan keburukan atau aib orang lain yang ia tidak suka jika hal itu disebutkan, meskipun hal tersebut benar adanya. Dalam Islam, ghibah diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Quran surat Al-Hujurat nomor ayat 12. Yang dua, namimah atau mengadu domba, menyampaikan perkataan orang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pelaku namimah dilarang masuk surga. Atau yang ketiga adalah butah atau fitnah, menyebarkan kebohongan atau tuduhan atas keburukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini adalah tingkat dosa yang lebih berat daripada ghibah. Yang keempat adalah sukriyah atau mengolok-olok, mencela, meremehkan, atau menghina orang lain. Islam melarang umatnya untuk saling mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kadzib, berdusta atau berbohong, menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Berbohong, termasuk dalam bercanda, adalah dilarang karena menghilangkan kepercayaan dan menghalangi kebaikan. Adab umum dalam berkomunikasi: berpikir sebelum berbicara. Sesuai hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Etika berkomunikasi di era digital. Prinsip-prinsip ini berlaku universal, termasuk dalam penggunaan media sosial berkomunikasi digital. Atau yang pertama adalah verifikasi informasi, tabayun. Yang kedua, jauhi ujaran kebencian. Yang ketiga, tanggung jawab digital. Dan yang selanjutnya adalah jaga aurat komunikasi. Dengan menerapkan etika komunikasi ini, seorang muslim berupaya menjadikan lisan sebagai sumber kebaikan, sedekah, dan menjauhkan dari segala sumber dosa. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.